Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini, izinkan saya untuk berbagi video pemecahan masalah pembelajaran dengan judul pemberian poin sebagai reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Saya Irwan Saifullah, izin untuk menyampaikan video pemecahan masalah pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, adapun tahapan pemecahan masalah yang pertama adalah asesmen diagnostik, dan di sini saya mengambil untuk melihat bagaimana motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, analisis hasil asesmen diagnostik. Tahap berikutnya adalah kajian literatur untuk mencari pemecahan masalah. Yang keempat adalah merancang solusi pemecahan masalah, dan yang tahap kelima merupakan penerapan solusi dari pemecahan masalah tersebut. Nah, di tahap yang pertama ini saya melakukan asesmen diagnostik motivasi belajar ya. Jadi membuat angket minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia dengan nanti diberikan skala dari 1 sampai 5 ya. Jika untuk satu pertanyaan tertentu mereka selalu melakukan, maka akan memberikan skor 5. Kalau sering maka skornya 4. Jika kadang-kadang skornya 3 dan jarang melakukan, skornya 2, atau tidak pernah sama sekali maka skornya 1. Di sini sudah diperoleh ada 258 responden ya. Nah, dari sekian pertanyaan ya, jumlahnya 30 pertanyaan ini, saya memperoleh beberapa hasil ya, respon terhadap beberapa pertanyaan kunci. Baik, pada tahap kedua saya melakukan analisis hasil asesmen diagnostik. Nah, ada beberapa pertanyaan kunci yang menunjukkan satu hasil, yaitu ini ada pada soal nomor 5 ya, dengan 258 respon. Jika kamu menjumpai soal sejarah Indonesia yang sulit untuk dikerjakan, apakah kamu berusaha mencari jawaban di buku sejarah Indonesia lain? Nah, di sini dijawabnya itu banyak yang kadang-kadang ya, pada skor 3 dengan 114 respon atau 44,2%. Berarti ini banyak sekali ya, masih dominan mereka yang atau siswa-siswa itu tidak berusaha untuk mencari, tidak ada motivasi untuk mencari jawaban di buku sejarah Indonesia yang lain ya. Berarti ini dikatakan motivasinya boleh dikatakan masih rendah dari soal yang ini. Nah, kemudian ada juga soal yang lain. Ini nomor 9, apakah kamu di rumah mengulang jawaban latihan soal-soal sejarah Indonesia yang dikerjakan di sekolah yang kamu anggap sulit? Nah, ini pun masih dominan di skor 3 ya. Ada 138 respon atau 53,5% yang menjawab kadang-kadang. Berarti di sini juga masih menunjukkan motivasi yang rendah. Kemudian nomor 10, apakah kamu berusaha untuk mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada pelajaran sejarah Indonesia di sekolah? Nah, di sini juga masih dominan ya. Jawabannya itu di skor 3. Ada 110 respon atau 42,6% yang menjawab kadang-kadang. Kemudian, bila kamu menerima PR atau tugas sejarah Indonesia yang kurang jelas, apakah kamu berusaha untuk menanyakan kepada gurumu? Ini pun masih dominan di skor 3 ya. Sebanyak 38% mereka menjawab skor 3 atau kadang-kadang begitu. Ada juga ini pertanyaan yang lain, dalam menghadapi tes sejarah Indonesia, apakah kamu mempersiapkan diri dengan belajar tekun dan berlatih soal-soal? Nah, ternyata ada 43,4% yang menjawab kadang-kadang ya. Berarti ini di sini juga motivasinya bisa dikatakan masih rendah. Nomor berikutnya, apakah kamu tekun mengerjakan soal-soal sejarah Indonesia tanpa disuruh oleh siapapun? Ini masih 44,2% menjawab kadang-kadang ya. Di sini pun berarti masih motivasinya masih rendah. Nah,
dari kajian yang tadi bisa disimpulkan bahwa, atau dari analisis asesmen tadi bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa itu masih rendah terhadap pembelajaran sejarah Indonesia. Dan di sini saya melakukan tahap ketiga, yaitu kajian literatur pemecahan masalah ya dari berbagai sumber, dan salah satunya di sini yang saya angkat adalah jurnal bimbingan dan konseling dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa yang dibuat oleh Suharni dan Purwanti. Nah, saya mengutip dari jurnal ini, yaitu strategi menumbuhkan motivasi belajar itu ada beberapa ya. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik, memberikan hadiah, adanya saingan atau kompetisi, adanya pujian, adanya hukuman, kemudian membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok, menggunakan metode yang bervariasi, serta menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya tertarik dengan adanya hadiah atau memberikan hadiah, sehingga saya pada pilihan solusi yang dilakukan di kelas adalah melakukan sistem perolehan poin ya. Jadi alternatif solusi yang dilakukan adalah perolehan poin, yaitu jika mereka bertanya dapat 2 poin ya. Kalau menjawab pertanyaan mendapatkan 3 poin, dan kalau presentasi sesuatu gagasan atau ide ataupun hasil bacaan itu mendapatkan 4 poin. Nah, kenapa poin ini diberikan kepada mereka yang mau berbicara ya, baik bertanya, menjawab pertanyaan, ataupun presentasi ide, gagasan, atau hasil bacaan, dengan maksud agar siswa itu mempersiapkan diri dulu sebelum pembelajaran. Jadi saya menerapkan dalam menit-menit awal atau jam pembelajaran awal ini digunakan untuk kita saling berdiskusi, dan lebih banyak siswa yang akan menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, ataupun boleh bertanya kepada guru, bertanya kepada siswa, dan juga boleh menjawab pertanyaan. Itu sangat diharapkan mereka untuk aktif bertanya. Nah, tentu saja di sini aktif bertanya, aktif berbicara, aktif menjawab, aktif presentasi, gagasan ataupun hasil bacaan, ini tentu saja ada satu kata kunci, yaitu harus mempersiapkan dulu. Tentunya di rumah harus banyak membaca, harus banyak literasi, baru mereka nanti saat masuk ke kelas, pembelajaran di awal kita gunakan untuk diskusi suatu topik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, poin ini sendiri nanti akan digunakan, ada konversi poin ya. Jika poinnya ini saya konversikan ke nilai, nanti menjadi nilai tambahan ya. Di sini ada aturannya, dan seperti ini aturannya yang saya sampaikan kepada siswa. Kemudian nilai tambahan ini akan ditambahkan ke dalam nilai PAS dan PAT. Artinya kalau misalnya mereka dapat nilai PAS-nya 70, kemudian mereka dapat konversi poin dari poin jumlahnya 40 poin misalnya ya mereka mendapatkan nilai tambahan 14, berarti 70 tambah 14 nilai PAS-nya bisa 84. Nah, ini saya berlakukan supaya mereka termotivasi ya. Jadi harapan besar saya adalah mereka meningkat motivasinya terhadap pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari tindakan saya dalam merancang solusi pemecahan masalah, yaitu memberikan perolehan poin. Dan ini adalah suatu reward untuk mereka. Nah, kajian literatur yang saya lakukan ini tentang reward, memang ada kaitannya dengan motivasi. Nah, ini ada jurnal yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar dengan Pemberian Reward and Punishment yang Positif, karya Nopi Nisa Febianti ya. Di sini dijelaskan bahwa memang reward ini berfungsi sebagai penguatan nantinya ya, dan memang akan individu itu selalu memerlukan perhatian, pujian, sapaan sebagai suatu bentuk penguat tingkah laku gitu ya, atau mendapatkan suatu reward.
Nah, maka reward ini juga merupakan salah satu dari penguatan yang nantinya akan memberikan motivasi kepada siswa, ya. Termasuk juga untuk mengontrol perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, dari yang kurang termotivasi menjadi motivasinya meningkat. Nah, baik, selanjutnya di sini ada tahap kelima, tahapan kelima pada pelaksanaan penerapan solusi pemecahan masalah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Mohon koreksi, mohon juga arahan dari Bapak Ibu. Tentunya saya juga masih banyak kekurangan, masih sangat banyak kekurangan dalam pemecahan masalah pembelajaran di sini. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan saran, memberikan masukan-masukan yang membangun bagi saya. Boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kehilapan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.